Hari ini aku mencoba perbaiki pipa panas Wespex yang bocor. Dari kemarin aku cari tahu kenapa kok pompa air nyala terus. Ternyata ini yang jadi masalah. Dan kelihatannya pipa ini pecah, bocor gara-gara panas matahari. Karena terlalu panas, airnya panas, mataharinya juga panas. Jadi ya mungkin pipanya nggak kuat. Kali ini aku akan mencoba memperbaikinya dengan sistemnya Pak Yoga. Ini saya tambal tanpa mematikan untuk airnya. Kencang banget, cuantik. Tutorial Pak Yoga ini sebenarnya kurang cocok ya untuk yang di rumah saya. Karena Pak Yoga ini khusus untuk pipa PVC dan itu yang datar. Sedangkan pipa yang saya punya ini itu pipa PEX, jadi jenisnya sudah beda. Dan itu melengkung atau bengkong. Jadi bisa dipastikan ini seharusnya 100% gagal ya. Tapi ya dicoba dulu lah, namanya aja coba kok. Ini kita bersihkan. Selanjutnya kita buat kasar. Oke, jadi langsung kita coba aja ya. Aku pakai kertas gosok 60 untuk membersihkan pipanya. Kita siapkan pralon ya, pralon yang ukuran sama. Selanjutnya saya potong dulu untuk pralonnya. Oke, saya juga pakai pipa Wespex sisa ini dengan ukuran yang sama. Selanjutnya ini kita gergaji. Oke, siap. Ini saya potong sesuai arahan Pak dosen. Selanjutnya ini kita potong lagi. Kita ambil sekitar 1 cm. Oke, ini dipotong lagi sekitar 1 cm sehingga membentuk huruf J. Sudah terpotong. Ya, ini yang kita ambil. Ini kelihatannya saya motongnya terlalu besar ya, tapi ya coba dulu sajalah. Dan juga peralonnya yang akan kita buat untuk menutupi yang lubang. Oke, aku juga kasih lem di pipa yang saya buat dan juga lem di sekitar pipa existing yang mau diperbaiki. Sambil kita tahan dulu. Nah, ini saya kasih tulisan percobaan pertama. Karena faktanya saya itu gagal terus-menerus sampai mau putus asa. Waktu niru cara Pak Yoga ini saya nggak mikir ya kalau posisi pipa saya ini melengkung atau bengkok. Nggak lurus, jadi gagal ini. Di percobaan kedua ini saya lepas lagi sambungan pipanya. Coba pakai lem yang banyak sekali sampai muncrat-muncrat lemnya itu. Tapi juga masih bocor. Ada kesalahan lain yaitu pipa yang saya buat terlalu panjang sehingga sulit untuk memasang dengan baik. Pipa Wespex ini kelihatannya lentur padahal agak kaku. Jadi sulit untuk membuat sambungan yang melengkung seperti ini. Ya, belum menyerah. Saya coba potong lagi pipa buatan saya menjadi pendek supaya gampang untuk manuver dan pemasangannya. Memang pemasangannya jadi mudah, tetapi tidak menyelesaikan masalah. Karena pada saat pompa saya nyalakan lagi, airnya muncrat lagi. Jadi memang cara Pak Yoga ini sudah nggak bisa dipakai ya. Memang kesalahan saya sih, karena pertama ini bukan pipa PVC. Kedua, pipanya melengkung. Lalu ketiga, aku mungkin motongnya itu terlalu besar ya. Karena Pak Yoga kan bilangnya dipotong 1 cm. Tapi padahal pipanya sekitar 2 inch. Sedangkan pipa Wespex yang saya punya ini sekitar setengah inch atau 3/4 ya. Jadi sudah kecil pipanya, tapi saya potongnya terlalu besar. Jadi itu bermasalah, nggak bisa sempurna. Akhirnya saya rubah metode perbaikannya, nggak pakai metode Pak Yoga. Saya potong bagian pipa yang bocor untuk disambung dengan fitting sambungan Wespex yang asli ya. Ternyata lumut di dalam pipa ini banyak sekali. Hampir buntu seperti orang kena sakit jantung ini. Ini saya bersihkan bagian yang mau saya sambung dengan obeng. Fitting sambungan pipa Wespex ini mahal sekali ya. Harganya 50.000 per piece. Sedangkan aku butuh 2 piece untuk menyambung pipa baru dengan pipa yang lama. Ini tadi yang pecah. Akhirnya bocor. Ini harus aku buang. Setelah aku buang, aku harus bikin yang baru. Lumutnya wakil di dalam, gila ini. Ini sih bos. Panas air.
Masuk. Langsung masuk sok. Ini yang baru aku potong. Di shock fitting Wespex ini, kedua sisinya ada mur, baut, ring, dan seal karet. Setelah dicoba pasang shock Wespex ini, ternyata ada beberapa sambungan yang masih menetes. Mungkin karena pemotongan pipa kurang bagus atau seal karetnya sudah rusak ya. Saya coba tambahkan seal tip di bagian drat setiap sambungan supaya tidak ada kebocoran lagi. Tetapi ternyata masih bocor, karena saya lupa untuk nyereti atau kasih kenceng bautnya. Aduh. Kebetulan di rumah cuma ada satu tang, akhirnya hasilnya juga tidak maksimal untuk pemasangan fittingnya. Nggak bisa perfect, mungkin kurang seret ya, karena aku pakai tang, aku nggak punya wrench. Tapi ini jauh lebih baik daripada yang tadi muncrat kemana-mana. Update ya guys, jadi kemarin habis memperbaiki ini, ternyata sebelahnya juga yang putih-putih ini bocor juga. Jadi bocor lagi, jamput ini memang ini. Jadi yang putih-putih ini seharusnya diganti semua ini, nggak boleh pakai yang lama ini. Kalau yang dalam masih oke, ini mungkin kena matahari Terus jadi sudah kalah ini harus diganti semua ini. Wis, iki sing bahaya iki. Iku bermasalah ya opo. Akhirnya aku memutuskan untuk mengganti semua bagian pipa yang sudah kalah itu dengan pipa yang baru. Aku beli kunci-kunci yang diperlukan dan aku kasih kenceng itu semua baut-bautnya. Akhirnya sudah tidak ada kebocoran lagi di sambungan fitting ini. Jadi ingat ya, kalau pipa Wespex kalian rusak, jangan aneh-aneh. Potong saja dan sambung dengan fitting Wespex yang asli ya. Kalau kalian pakai cara-cara DIY yang lain, nanti malah capek kayak saya. Siapkan pipa Wespex yang ukurannya sama, gergaji, fitting, shock, dan kunci untuk memperbaiki pipa Wespex kalian yang rusak. Terima kasih sudah menonton.